PSIS is blue, yo iso yo. Hai guys, kembali lagi bersama channel Abridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru guys, dan masih lagi seru. Sepak bola atau politik? Sepak bola dan politik merupakan dua panggung berbeda. FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia tegas melarang masuknya politik di sepak bola. Tentunya diharapkan netralitas tetap dijunjung tinggi di dalam stadion. Setiap orang termasuk supporter sebuah klub sepak bola di Indonesia memang memiliki kebebasan untuk memiliki capres dan cawapres di Pilpres mendatang. Pilihan itu pun wajib untuk dihormati. Namun ketika sudah masuk di stadion dan mengatasnamakan supporter sebuah tim sepak bola, diharapkan untuk bisa menahan diri dan tetap menjunjung tinggi netralitas di stadion saat memberikan dukungan kepada klub kesayangan. Sepak bola dan politik sudah seharusnya dipisahkan, sebab kedua itu merupakan hal yang berbeda tentunya. Bahkan aturan seperti itu sudah ada di lembaga resmi yang disebut FIFA. Dengan tegas, FIFA melarang hal berbau politik mencampuri dunia sepak bola. Bukan tanpa alasan, tetapi berselingkuhnya sepak bola dengan politik praktis akan menghasilkan politiknya saja yang menonjol. Hakikat sepak bolanya bisa terkikis. Sepak bola tetaplah sepak bola, bukan bicara politisasi. Sepak bola untuk kepentingan segelintir orang, pada hakikatnya sepak bola adalah harus sportif dan fair play. Terpenting pada sepak bola ialah ketika ia dijadikan sebagai kendaraan politik, maka jati dirinya akan hilang. Sepak bola Indonesia yang mesti sudah banyak melakukan perbaikan demi perbaikan, tetap saja hari ini belum menemukan sesuatu yang cerah. Memang perlu secara sistem diperbaiki. Bahkan regulasi-regulasi yang ada sudah semestinya direvisi dan dipertegas terkait sanksi-sanksi aktor politik yang bermain di dunia sepak bola. Baik itu politikus, mafia-mafia bisnis, maupun aktor-aktor yang menggunakan sepak bola sebagai panggung politik praktis. PSIS Semarang memiliki ribuan supporter fanatik yang tergabung dalam dua kelompok Panser Biru dan Snack. Ribuan supporter ini tersebar di seluruh pelosok kota Semarang hingga ke kota-kota tetangga seperti Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Banyaknya supporter yang memiliki PSIS sangat potensial untuk pertarungan politik. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan menjadi sinyal dalam kepolitikan. Faktor banyaknya supporter menjadi salah satu magnet yang cukup kuat. Karena apa? Bukan hanya faktor potensi suara yang cukup besar, tetapi juga menyangkut persoalan pertarungan pengaruh nama baik, khususnya pencitraan berpolitik. Maka dari itu, PSIS harus menjadi tim yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas. Belajar dari kegagalan setelah juara terakhir di tahun 1999, kenangan manis itu berumur 23 tahun dan akan terus dikenang oleh pecinta PSIS karena memori indah pasti selalu melekat di hati. PSIS selama ini mengikuti kompetisi Liga 1 tidak pernah juara sejak tahun 1999 sampai 2022. Sudah seharusnya menjadi refleksi dan cambuk bagi para petinggi PSIS. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Apakah PSIS yang bermarkas di Ibu Kota Jawa Tengah tidak memiliki kualitas SDM yang unggul dalam pembinaan bidang persepakbolaan? Atau dari segi finansial yang masih kurang dalam membiayai operasional untuk membangun sebuah tim yang tangguh? Dan atau ada kepentingan tertentu dalam pengelolaan sebuah tim, khususnya PSIS? Mimin salah satu pencinta PSIS. Saya menilai jika ingin PSIS berprestasi dan tidak harus berkutat di Liga 1, jika ada persoalan politik harus disingkirkan jauh-jauh dari PSIS. Kalau masih ada politik, PSIS tidak akan maju-maju. Ayo, jadikan tim Kota Semarang PSIS untuk menjadi lebih baik lagi, lebih disegani, dan tentunya jadikan PSIS juara. Semua ini tentunya harus didasari dengan penyadaran terhadap seluruh elemen sepak bola, baik penyelenggara, klub, peserta jajaran, supporter, dan masyarakat luas dalam menilai dunia sepak bola Indonesia. Ketika kesadaran sudah dibangun secara meluas, maka besar kemungkinan sepak bola Indonesia makin maju. Yo, iso yo! Nah guys,
Itu tadi sedikit informasi tentang sepak bola atau politik. Kiranya bisa menambah pengetahuan seputar berita kesebelasan PSIS Semarang guys. Tentunya, apa yang dilakukan manajemen PSIS Semarang adalah bukti bahwa manajemen PSIS serius dalam menangani dan membina PSIS Semarang untuk meraih prestasi yang lebih baik di BRI Liga 1. Ya, syukur-syukur bisa tetap bersaing di papan atas, bahkan bisa juara dong. Ikuti terus informasi seputar PSIS Semarang hanya di channel Apridani. Masih banyak berita-berita lain yo guys seputar PSIS yang masih akan kita bahas. Dan jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita. Dan juga mohon komennya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya. Salam olahraga, salam PSIS, yo iso yo, PSIS juara!